Ya, kita kembali di diskusi titik temu antara politik dinasti dan dinasti politik. Jadi kita berpikir dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memang punya tradisi berhikmat anggotanya dalam politik. Mungkin dia bisa berumur 100-200 tahun bahkan. Kalau memang dari sejak leluhurnya dia adalah politisi. Tapi politik dinasti adalah upaya mencari kekuasaan, upaya mempengaruhi banyak orang untuk kepentingan politik keluarganya. Itu mungkin yang sedikit membedakan. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah politik dinasti ini agak menjadi berbahaya ketika tidak diiringi meritokrasi. Kemudian juga dia agak seradak seruduk, mengubah-ubah aturan dan lain sebagainya. Dan untuk memenangkannya itu memerlukan banyak sekali biaya yang bisa jadi tidak sepenuhnya legal. Jadi kita harus cegah lah sebetulnya ya kayak gini. Iya Mas, jadi harusnya kita kalau menuju kepada masyarakat yang demokrasi modern, harus kita mulai mengurangi. Karena berpolitik itu kan rasionalitas. Tapi gini. Kalau kita ingin mengatasi problem ini, kan kita harus tahu dulu akarnya. Iya. Nah, kalau untuk di Indonesia, selain memang ada budaya feodal, ada patronisme yang kuat di sini, khusus untuk yang terakhir ketika Pak Jokowi dengan Mas Gibran memutuskan mengabaikan perintah partainya dan Mas Gibran maju, kira-kira apa sih menurut Anda supaya kita jadi dapat pelajaran lah dari peristiwa ini? Iya betul. Kita lihat hari-hari ini kita emang agak sulit menebak sebetulnya Mas. Relasi antara Pak Jokowi dengan partainya PDIP itu di hari-hari ini semakin sulit ditebak. Memang sejak dulu kan itu kan tidak selalu baik-baik saja. Iya. Mereka itu hubungan kan selalu panas dingin kayak gitu kan, ya kan tarik ulur segala macam kan. Tapi masa sampai segininya lah. Nah, kita perlu pendalaman mungkin ya Mas ya, perlu pendalaman kasus ini gitu kan. Tapi kalau dilihat di publik gitu kan, hubungan antara partai dengan Pak Presiden ya sebagai kadernya itu yang harus jadi cerminan. Salah satu misalnya kita menggunakan diksi lah. Contoh misalnya diksi ya kan. Misalnya PDIP Bu Megawati sering menyebut menekankan Pak Jokowi petugas partai, saya pun petugas partai. Menurut saya istilah petugas partai itu tidak netral Mas. Dia itu menjadi dalam bahasa mungkin ada kesannya peyoratif ya. Jadi ada lebih jelek. Kenapa nggak kader yang lebih netral? Kalau kata Pak Mahfud, kenapa dengan petugas partai? Nah itu tadi, itu kan Pak Mahfud oke petugas partai kan. Netral. Terus netral menurut dia kan. Tapi kan di mata publik artinya ada kesan rendah, merendahkan kayak gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita nggak bisa kita nggak bisa mengendalikan kalau publik udah punya persepsi yang berbeda gitu loh Mas. Makanya gunakan menurut saya kenapa kita mesti mengubah diksi itu. Gunakan kader itu bilang kalau perlu. Pak Jokowi itu kader sering dimaki-maki orang, disebut-sebut dengan sebutan yang lebih rendah lagi dan dalam masalah itu jadi masalah. Nah, masalahnya Pak Jokowi juga dalam kali itu tidak pernah bicara Mas. Tidak pernah bicara. Pak Jokowi ya dalam budaya politiknya nih Mas. Orang Jawa, orang Solo ya kan. Mas Arief tahu lah orang Jogja itu kan. Jadi mengerti Mas, tidak ada yang orang Jawa itu yang frontal. Semua dengan kulturnya seperti itu ya kan. Jadi kita bisa pahami gitu kan. Nah, cuman yang saya khawatirkan kalau persoalannya internal nih. Ya kan, jangan sampai internal ini keluar bahkan tidak istilahnya sampai mempengaruhi kenegaraan. Sepersonal itu ya? Nah, harusnya tidak. Tapi Anda percaya itu? Itu menjadi rahasia umum malah. Itu rahasia umum dan berulang-ulang. Jadi petugas balik tekankan lagi ada orang yang Pak jangan dong. Loh, saya juga petugas partai kata Bu Mega. Jadi menekankan gitu loh gitu. Petugas partai PDI yang lainnya Adiana Pitupulu kan mengatakan tuh kalau ini diawali dengan keinginan Pak Jokowi 3 periode masa jabatan dari sebagainya. Kemudian yang terakhir nih. Penundaan pemilu. Itu juga penundaan pemilu ya. Menurut Anda gimana? Saya kira isu itu bisa jadi juga benar, bisa jadi tidak. Tetapi memang isu tunda pemilu sempat mengemuka, entah dari mana yang menghembuskan. Apakah benar itu dari pihak istana, tentu perlu verifikasi. Tetapi kalau kemudian terverifikasi, misalnya Sekjen PDIP Pak Hasto Kristanto itu permintaan istana, saya kira itu mendekati valid ya. Dan kemudian yang kita lihat dampaknya kemudian
Pak Jokowi kemudian mengubah haluan politiknya dengan meninggalkan partai yang telah membesarkan Ya, PDI pertaruhan Perjuangan. besar sekali nih, Iya. Pak Jokowi meninggalkan partai yang sudah membesarkannya, lalu terlibat dalam politik dinasti yang Iya. sangat luar biasa. Tetapi juga anehnya PDIP sampai hari ini belum jelas Emang mestinya gimana? memberikan sikap politik terhadap Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jangan-jangan direstui ya, Mas? Nggak? Bisa jadi, Diam itu kan sikap politik juga. ya bisa jadi dibiarkan karena kalkulasi politis elektoralnya, karena Mas Gibran itu anak presiden bagaimanapun. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan Budiman Sujatmiko yang sekedar menjadi pendukung Prabowo Subianto saja dipecat. Apalagi ini maju sebagai cawapres. PDIP hingga hari ini belum menentukan, belum mengambil sikap yang saya lihat. Tetapi itu juga bagian dari strategi politik agar tidak berdampak secara jauh, terutama soal elektabilitas. Itu saya kira bagian pencermatan politik yang canggih dari DPP PDIP. Jadi semacam skenario bersama atau bagaimana ya? Wah, kalau skenario bersama. Gak mungkin kalau ada yang bisa bikin skenario sehebat begini. Iya, jangan-jangan itu Mas tadi. Emang apa situasi sulit, terus mereka juga nggak mau melakukan sebuah tindakan yang makin mempersulit mungkin. Iya. Akhirnya tahan diri, ya kan? Oke. Di mana mencari supaya tidak terpleset semuanya. Kalau misalnya diributkan oleh PDIP, iya. yang mendapat keuntungan elektoralnya siapa? Ya bisa jadi calon lain kan? Ya, calon lain atau posisi yang kan konsep terzalimi kan muncul banyak di mana-mana itu. Oke. Orang tuh kita itu kalau terzalimi itu bener-bener ya, Ya, kita kan masyarakat Cinderella semua. Nah, sekarang malah kita Senangnya. pengen terzalimi. Ya kan playing victim semua gitu loh, ya kan mainnya kan gitu kan. Aneh kita emang makanya gitu loh. Harusnya dia menunjukkan martabatnya malah enggak pengen begitu supaya dapat elektoral itu. Iya, jadi berharap rasa kasihan. Itulah, emang belas kasihan itu kan. Iya. Jadi memang dilema bagi PDIP kalau kemudian memecat bisa jadi alat politik untuk melakukan playing victim bagi Prabowo Gibran. Sehingga langkah diam saya kira sebagai bagian strategi politik dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Oleh Mas Subhan bahwa ini dipicu oleh keretakan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Hanya sebatas itu menurut Anda? Saya kira publik juga bisa melihat secara samar-samar. Saya kira ini hanya akumulasi dan kemudian klimaks di momentum Pilpres ini dan kemudian Presiden Joko Widodo memilih untuk pindah haluan gerbong politik. Jadi konstelasi semuanya bergeser. Bergeser semua. Kalau saya setahun lalu saya sudah melihat tanda-tanda Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo Subianto. Bisa cek di Google Arif Nurul Imam Jokowi dukung Prabowo. Saya ngomong di media, di TV, kemungkinan besar dari diksi-diksi, gestur-gestur Jokowi, saya lihat Jokowi yang dukung Prabowo. Anda sendiri nggak percaya sama Anda sendiri? Saya percaya itu debat di sini. Sekarang Ya, saya ditanya kan, Iya. terbukti kan. Setahun lalu saya sudah ngomong itu kok gejalanya ini ngomongnya. Itu setahun lalu dicek di Google ada, di Kompas ada, di banyak media saya ngomong. Itu emang Tapi emang akumulasi Mas, gitu Ya, akumulasi. akumulasi. Kita lihat selama ini juga hubungan antara relasi antara Pak Jokowi dengan partainya itu kurang semua. Jadi Dan- pelajaran apa yang mesti kita petik dari ada situasi relasi kekuasaan yang seperti ini yang akhirnya jadi menimbulkan kemelut seperti sekarang ini? Kita harus bagaimana kalau gitu? Publik atau politisinya nih kira-kira? Semuanya lah, politisinya harus bagaimana, kalau Iya. publik memilihnya seperti apa? Nah, kalau publik Mas, kita harus tetap yang kita pegang adalah rasionalitas kita. Rasionalitas. Artinya apa? Perang gagasan itu harus. Jangan hanya karena saya kenal, jangan hanya karena bapaknya siapa, ya kan? Atau saya dapat apa? Jangan, karena pilihan Anda itu merusak nasib orang lain. Merusak nasib anak-anak Anda, Nah, terutama, itu. karena generasi yang ke depan. Betul. Jadi putusan kita itu akan mempengaruhi kepada setelah itu berdampaknya. Nah, kalau kita memutuskan hanya untuk diri kita sendiri, Ya. bangsa ini berhenti cepat selesainya. Tapi kalau kita memutuskan ke depan yang jauh, insya Allah akan panjang. Nah itu, ya kan? Jadi pemilih tetaplah rasional, ya kan? Pemilih tetap rasional.
dinasti politik, politik dinasti itu fenomena yang sekarang memang sedang terjadi, tapi sepertinya tidak akan tahan lama untuk kayak gitu. Dan ya selalu ada Mas. Selalu ada. Selalu ada. Cuman maksud Cuma saya, dinastinya berubah. cuman maksud saya dinasti itu ya jangan kentara lah misalnya gitu loh. Jangan terlalu memaksakan, kelihatannya terlalu terpaksa gitu kan. Saya gini Mas, misalnya gini, ini calon untuk Gibran ya. Seandainya dia akan menunggu berapa tahun lagi, itu lebih elok. Dan mungkin saya akan memilih misalnya gitu kan. Karena track recordnya apa gini, track recordnya mengikuti bapaknya misalnya gitu kan. Bisa jadi dia lebih hebat nanti kan gitu kan. Apa sih, kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Ternyata ke susu namanya Mas. Nah gitu loh kan. Jadi diksi-diksi itu setelah kita baca, oh ternyata itu maksudnya ya gitu kan. Jadi dengan situasi kayak gini, politisinya harus bagaimana juga? Nah, saya agak berat nih Mas sekarang ngomong politisi Mas. Karena politisi itu cuma bicara pada taraf sampai kekuasaan. Bagaimana bisa mengalahkan lawannya. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang ada itu kepentingan sama-sama gitu kan. Ya. Dulu itu misalnya partai siapa bisa berubah partai. Jadi pemilih juga catat itu. Itu dicatat. Pemilih. Ya, Tidak kan? ada kawan dan lawannya kawan dalam politik. Betul. Jadi nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu berantem sekarang. Nah, Siapa yang jadi presiden, Anda dukung, terus lawannya kemudian Anda jelek-jelekan, siapa tahu lawannya nanti jadi menterinya juga. justru itu. Ya. Makanya untuk publik itu menyikapi pilpres itu sewajarnya. Saya Kalau kira, berkawan itu selamanya kita Pak. saya kira pemilih perlu kritis dan jangan baper karena beda pilihan politik. Ya. Karena di elit itu mereka ngopi, ketika berkuasa berbagi kuasa. Di bawah mereka berantem sampai bahkan ada yang berkelahi Oh iya. karena persoalan tidak rasional secara politik. Kemarin di 2019 banyak sekali korban meninggal setelah Iya. pengumuman di Bawaslu. Jadi memang itu terlalu berlebihan. Sekarang kurangilah dosis itu. Betul. Lebih santai, lebih rileks. Politik dinasti politik adalah sebuah fenomena yang terjadi sekarang. Anda bisa ambil pelajaran dari sana. Dan Betul. Pak Jokowi juga bisa mengambil banyak pelajaran. Yang saya khawatir gini Mas, generasi sekarang saya takutnya apatismenya tinggi takutnya. Karena generasi yang kolonial aja seusia saya itu bisa terjerumus ke sana, gitu loh. Apalagi mereka sekarang kan banyak yang niru politik tuh anak-anak muda sekarang kan. Istilahnya dia berpolitik dengan cara yang lain. Tapi dia rada-rada milenial nih. Oh iya. Masih milenial tapi masih milenial. ya Jadi masih bener masuk. nggak kayak gitu tuh katanya niru politik kayak gitu. Saya kira enggak juga. Politik dalam arti milenial generasi Z itu juga peka terhadap isu-isu publik. Kebetulan di Ipsos itu kita punya mesin pelacak sosial media, kita lacak generasi Z dan milenial itu peka terhadap isu publik, isu lingkungan, pendidikan. Kita belum cek yang dinasti. Cek dong ini. Ya, penting. anak muda milenial ini peka terhadap politik dalam arti politik yang urusan publik, publik lah. High politik. Iya. Betul Mas. Jadi anak muda itu tadi. Jadi tapi dia itu akan memisahkan diri dengan yang politik tadi kita bicarakan. Ya kan urusan DPR nggak peduli dia. Dia dengan caranya sendiri. Misalnya bikin kelompok di media sosial segala macam. Dia lakukan itu. Kerja bakti bersih-bersih. Tapi dia nggak mau yang politik formal dia nggak mau. Nah gitu loh. Jadi memang ada pergeseran. Saya khawatir. Udahlah nanti takutnya golput malah tinggi nanti nih. Nah, kalau golput tinggi kan bahaya ini ya. Tidak legitimate gitu kan. Masa kota kosong yang menang. Nah itu kan repot. Kosongnya sih sekarang. Oh nggak ada ya. Si golputnya kayak gitu kan. Tapi memang Mas bahwa ya saya kira ini untuk orang politik ini kan pertarungan orang-orang tua nih. Anak muda yang jadi korban gawat nih. Tapi saya kira Masa anak muda yang jadi korban ini pertarungan orang-orang tua, anak muda mau ikutan. oh iya. Bener loh. 30 itu emang udah pantas kok. Iya. 30 itu pantas Mas. Pantas saja. Iya kan. Umar Abdul Aziz itu 34 usianya waktu menjadi khalifah loh. Bayangin. Ya kan segala macam. Tentu meritokrasinya. Nah itu meritokrasinya teruji lah. Teruji. Kalimat penutup. Saya kira pemilu adalah momentum yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Karena itu kita harus kritis melacak rekam jejak kandidat, baik itu visi misi maupun program kerja yang ditawarkan, dan jangan sampai kita terjebak hanya kemakan jargon-jargon politik.
Satu lagi, kita tidak boleh baper elektoral karena beda Ini pilihan soal politik. Dinastinya gimana? Soal dinasti politik, saya kira masyarakat akan semakin cerdas apakah dinasti politik itu memiliki manfaat positif bagi bangsa atau justru kontraproduktif. Saya kira masyarakat juga akan melihat dinasti yang produktif tentu ketika yang berbasis meritokrasi, sehingga tidak sekedar karena famili tetapi juga karena memiliki prestasi dan kinerja yang bagus. Mereka punya ya catatan di daerah-daerah kan sering seperti itu. Jadi bagaimana dinasti politik di daerah itu mungkin sedikit banyak juga akan mempengaruhi persepsi mereka melihat dinasti politik tingkat nasional. Mas Suhan, kata penutupnya? Dinasti politik ini sesuatu yang sah, Mas. Sesuatu yang legal dan faktual, realitasnya gitu. Tetapi dinasti ini merusak demokrasi makin lama makin lama. Tapi kira-kira ini merusak approval ratingnya Pak Jokowi kan? Nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi para politisi seharusnya tidak berpikir pada untuk perebutan kekuasaan, tapi dia harus membangun demokrasi ini lebih bagus, lebih kuat, lebih kokoh. Dan kekuasaan yang diraih itu bukan untuk berhenti di situ. Itu adalah alat, itu adalah tools untuk dia tadi bonum commune, untuk berbuat baik kepada masyarakat, membuat jalan tol, bendungan segala macam Pak Jokowi gitu ya kan. Tetapi ingat, begitu sudah berhasil, pemimpin itu Mas, jangan semua kita ingin campurin. Nabi Muhammad tidak pernah menyiapkan penggantinya pada saat wafat. Dibiarkan orang bermusyawarah. Dan kekuasaan itu memang bahaya, Mas. Kekuasaan itu mengacu nanti kalau misalnya lama-lama itu bisa menuju kepada arogansi. Beberapa contoh tokoh-tokoh yang ditulis bahkan dalam kitab suci pun jatuhnya itu karena arogansi. Yang namanya Fir'aun itu Mas, tidak ada ceritanya kok rakyatnya menderita, ada pernah nggak? Nggak ada kok rakyat menderita. Tetapi dia itu karena dia arogan ketika dia mengaku sebagai Tuhan, selesai. Jadi persoalannya bukan dia tuh tidak menyejahterakan rakyatnya, bukan. Disejahterakan kok, dibangun pertanian segala macam. Tapi begitu ada arogansi kekuasaan, selesai. Jadi jangan sombong. Anda boleh saja berhasil menyejahterakan rakyat, tapi kalau melihat kasus-kasus di pemimpin-pemimpin masa lalu, ternyata itu tidak berpengaruh terhadap perasaan orang ketika merasa disombongi. Jadi itu ya. Yes. Terima kasih Mas Suhan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif Nurul Iman. Terima kasih sahabat RKN Media semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hardi Hermawan, produser acara Mas Edi Koko dan tim kru Mas Kris dan Randu mengucapkan undur diri. Sampai jumpa.